Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umroh ataupun jemaah haji yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu, para ikhwah, pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi ilmu, sedikit memberikan panduan bagaimana tata cara mendoakan keluarga pada saat Bapak Ibu sekalian ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah umroh kedua tanah suci Mekah Madinah. Ya, lebih-lebih kalau seperti sekarang ini kan lagi musim umroh seperti itu ya, mulai dari bulan Agustus bahkan nanti mungkin di akhir bulan Syawal ya, itu baru closing seperti itu. Jadi siapa tahu ada di antara Bapak Ibu keluarga panjenengan yang ditakdirkan oleh Allah bisa menginjakkan dua tempat yang sangat mulia, tempat yang memiliki nilai keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah ataupun kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, terlebih pada saat berada di tempat-tempat mustajabah. Kalau di Madinah sebagaimana yang kita tahu yaitu tempat yang paling mustajabah yaitu Raudhah Asy-Syarifah, tempat yang paling dan sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi Rasulullah sering menyampaikan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku, kata Rasulullah, terdapat kebunan dari kebunan surga. Dan tempat Raudhah ini merupakan tempat paling mustajab untuk berdoa. Jadi tidak seorang pun hamba Allah yang berdoa di sana ditolak doanya. Dengan catatan kita betul-betul meminta khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan Bapak Ibu ada di antara para subscriber, para penonton video ini yang ditakdirkan oleh Allah, sempatkan berdoa ketika ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah umrah. Jadi sempatkan berdoa di tempat Raudhah ini Bapak Ibu. Karena Raudhah ini kenapa dibilang Raudhah? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita artikan secara harfiah, Raudhah ini berupa taman atau lokasi yang ada di atas tanah terbuka yang penuh dengan bunga-bunga yang indah dan menyenangkan. Namun kalimat Raudhah di sini sudah menjadi salah satu tempat atau lokasi di antara makam Rasulullah dan mimbar Nabi. Ya, ini mungkin juga pernah saya buatkan kontennya, buatkan videonya kemarin, sudah saya jelaskan panjang lebar mengenai Raudhah Asy-Syarifah ini. Jadi sekali lagi misalkan Bapak Ibu ditakdirkan di sana, sholat sunnah, tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah mutlak dulu 2 rakaat, baru berdoa. Seperti itu. Nah, sehingga insya Allah melalui tayangan video kali ini, kalau kemarin saya kan memberikan tuntunan doa, yaitu doa berbahasa Arab. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang ada di antara jemaah umroh, jemaah haji yang sepuh-sepuh, belum lagi kadang nggak hafal dengan bacaan Arabnya gitu kan, dengan doa Arabnya. Jadi kalau sekiranya ketika berdoa pakai bahasa Arab belepotan, ya kan, acak adut ibaratnya, mendingan berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan bahasa yang difahami. Sebagaimana yang sering saya sampaikan melalui beberapa video saya Bapak Ibu. Kalau kita pakai bahasa sendiri ya kan, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa daerah, bahasa yang kita paham gitu kan, itu kan kadang kita lebih yakin, malah sebelumnya kita nggak khusyuk itu bisa lebih khusyuk lagi, maksud saya seperti itu ya. Jadi bisa lebih khusyuk lagi karena hajat-hajat kita itu terucap di situ gitu loh, dengan bahasa kita yang pahami ya, dengan bahasa yang kita pahami seperti itu. Makanya ini nanti tolong betul-betul diperhatikan. Insya Allah saya akan memberikan sedikit panduan-panduan, paling tidak ya bisa ditiru lah ya, bisa ditiru, bisa diambil sedikit kalau kiranya masuk doa-doa saya pada saat nanti saya berikan panduan di video ini, bisa dimunajatkan, bisa dipanjatkan di tempat-tempat mustajabah, yaitu di Raudhah Asy-Syarifah kalau di Masjid Nabawi. Tapi kalau di Mekah, Bapak Ibu sempatkan, kalau di Mekah ini luar biasa. Ya, kapan lagi mengejar keuntungan seperti di Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sempatkan berdoa di tempat-tempat mustajabah. Siapa tahu doa-doa kita ketika kita pulang umroh, ketika kita pulang haji, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, al-hujjaj wal ummar wafdullah idza da'ahu fa'ajabahum fa in istaghfaru ghafarallahu lahum. Jemaah haji, jemaah umrah ini merupakan tamu-tamunya Allah. Barang siapa yang berdoa kepada Allah akan dikabulkan semua doa-doanya oleh Allah. Fa in istaghfaru ghafarallahu lahum, dan barang siapa beristighfar kepada Allah maka dosa-dosanya oleh Allah akan diampuni, Bapak Ibu. Makanya sekali lagi ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal umar wafdullah idza da'ahu fa'ajabahum fa in istaghfaru ghafarallahu lahum. Nah, jemaah haji dan jemaah umrah itu tamu-tamunya Allah. Barang siapapun yang berdoa di Mekah, di Madinah akan diijabah oleh Allah. Masya Allah. Makanya jangan sia-siakan kesempatan Mas ini, Bapak Ibu. Sekali lagi ini juga sering saya sampaikan, pada saat nanti Bapak Ibu longgar, ya kan, nggak ada acara, sempatkan bareng dengan keluarga ke Masjidil Haram. Kalau ada di Mekah, ya kan, paling tidak melakukan tawaf sunnah dulu 7 kali putaran, ajak istri, ajak anak, ajak keluarga-keluarga yang lain. Kalau kita tidak bawa keluarga, ajak teman. Ya, karena ketika kita mengajak dengan sesuatu kebaikan kepada teman, kita akan mendapat amal kebaikan itu, Bapak Ibu. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi tolong nanti Bapak Ibu ketika ada di Mekah berdoa misalnya di Multazam. Multazam itu di antara sudut Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Kalau tidak bisa mepet ke situ, paling tidak bisa lurus. Kemudian usahakan misalkan doa di Hijr Ismail, tempat yang paling mustajab juga. Kalau bisa persis di bawah mizab atau pancuran emas, berdoa di sana. Nah, kemudian ini ada doa juga yang sering diamalkan, dan ini juga sering saya sampaikan melalui video-video saya sebelumnya. Ketika Bapak Ibu melakukan tawaf, jadi ketika melintasi makom Ibrahim, ya kan, ini kan sudut Hajarul Aswad misalkan. Nah, setelah melintasi makom Ibrahim itu baru panjatkan doa seperti itu. Nah, ini tolong nanti dicatat doa-doanya, siapa tahu ada yang cocok, siapa tahu ada yang berminat seperti itu ya. Ini pertama dalam konteks saya memberikan panduan doa ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan saya memberikan tuntunan doa yang berbahasa Indonesia ini paling tidak ya bisa ditiru gitu loh, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pertanyaan prakteknya itu seperti apa sih Pak Ustadz? Doanya bagaimana, ya kan, tata caranya seperti apa? Baik, tolong betul-betul diperhatikan. Jadi sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalau kita butuh sesuatu kepada siapapun, mulai dari kita tingkat rakyat biasa, ini hanya sekedar gambaran, kita pengen nih ke Pak Lurah gitu kan, yuk paling tidak kita itu masih bisa basa-basi dulu gitu kan. Misalnya kita pengen surat izin apa ke Pak Lurah, paling tidak kita namu dulu, ngobrol dulu ya kan. Ini hanya sedikit gambaran. Kemudian mungkin ke tingkat camat ya seperti itu, kita ngobrol dulu, kemudian nanti sampaikan keperluan kita. Sama dengan kita pengen minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, Qadi Rabbul Jalil, ya Allah yang maha segalanya, yang maha memberikan sesuatu, tidak ada pertolongan kecuali dengan pertolongannya, tidak ada yang mengkabulkan doa-doa kita kecuali Allah yang mengkabulkan doa-doa kita. Nah, ini ada sedikit anjuran dari Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita harus menghadap ke kiblat. Ya kan, nggak mungkin kita membelakangi kiblat, nggak mungkin. Jadi artinya kalau misalkan Bapak Ibu ada di Madinah, saya praktekkan di Madinah dulu, itu kalau ada di Raudhah ya, setelah sholat sunnah, misalkan Bapak Ibu setelah berzikir dan lain sebagainya, baru Bapak Ibu berdoa menghadap ke kiblat. Ya, biasanya kalau di Raudhah itu menghadap ke sebelah selatan, itu menurut saya ya, kalau dari Masjid Nabawi. Jadi prakteknya Bapak Ibu bisa doa sambil duduk, bisa sambil berdiri, tapi biasanya kalau di Raudhah itu kalau duduk atau berdiri suka diusir. Ya, prakteknya seperti apa Pak Ustadz? Jadi prakteknya itu sujud seakan-akan kita sedang sholat. Insya Allah nggak diusir-usir sama askar atau sama penjaganya di situ, Bapak Ibu. Baik, mohon betul-betul diperhatikan. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita membaca Fatihah ya. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatun shalihah. Jadi ala hadhihin niyah itu Bapak Ibu sekalian, niat-niat kita itu loh, nanti doa-doa yang akan kita panjatkan itu ala hadhihin niyah. Ya, ala hadhihin niyah itu nanti doa-doa kita yang diniatkan
di hati kita itu nanti mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Jadi ala hadhihin niyah wa likulli niyatun shalihah, dan niat-niat yang baik. Al-Fatihah, seperti itu Bapak Ibu. Itu sebelum masuk ke poin doa seperti itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, kalau bisa tawasul dulu kepada Rasulullah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Al-Fatihah. Seperti itu. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa langsung aja. Doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu kan. Ini kan tata cara, adab-adab berdoa. Pertama kata Imam Al-Ghazali menghadap ke kiblat. Kedua, membaca basmalah, kemudian memuji alhamdulillah dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, langsung masuk ke poin doanya. Nah, ini salah satu doa yang akan saya berikan kepada panjenengan Bapak Ibu. Oh ya, sekedar saran, mumpung ada di tempat mustajabah, jangan hanya mendoakan untuk diri sendiri. Makanya ini nanti tolong dicatat. Doakan yang pertama sudah barang tentu mendoakan diri sendiri ya kan. Kemudian pihak keluarga, kemudian teman-teman. Nah, kalau bisa, ini hanya sekedar saran loh Bapak Ibu. Kalau bisa doakan orang-orang yang pernah mendolimi kita. Makanya nanti dijamak aja gitu. Maksudnya menyebut dalam doa itu dijamak, teman-teman yang pernah mendolimi saya ya Allah gitu kan. Nanti tolong dicatat. Baik, mohon dicatat dan diingat ya, siapa tahu ini ada yang cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabb ya Karim, sampaikanlah kami semua ya Allah. Sampaikanlah anak keturunan kami. Sampaikanlah keluarga-keluarga kami ya Allah. Sampaikanlah teman-teman kami ya Allah. Sampaikanlah guru-guru kami ya Allah. Sampaikanlah orang-orang yang pernah mendolimi kami ya Allah, ke Makkatal Mukarramah dan Madinatul Munawwarah ya Allah. Allahumma barik lana li ibadatil haji wal umrah ya Allah. Berkahi kami semua ya Allah, agar kami dapat menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji ya Allah di tahun-tahun yang akan datang ya Allah, serta berziarah ke makam Rasulmu yang kau sucikan, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tolong nanti diingat, dicatat, juga bisa di setel videonya ya. Saya ulangi. Ya Allah ya Rabb ya Karim, sampaikanlah kami semua ya Allah. Sampaikanlah anak keturunan kami, sampaikanlah keluarga-keluarga kami ya Allah, sampaikanlah tetangga-tetangga kami ya Allah, sampaikanlah teman-teman kami ya Allah, sampaikanlah guru-guru kami ya Allah, sampaikan orang-orang yang pernah mendolimi kami ya Allah ke Makkatal Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Allahumma barik lana li ibadatil haji wal umrah ya Allah, wa ziyarata ila makbarati rasulikal muqaddasah. Itu kalau bisa pakai bahasa tambahan Arab ya, tapi kalau tidak bisa ya Allah, berkahi kami semua ya Allah, agar kami dapat menunaikan ibadah umrah ya Allah dan ibadah haji, serta berziarah ke makam Rasulmu yang kau sucikan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisa ditambah dengan hiasan-hiasan doa yang lain. Ya Allah ya Rabb ya Karim, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan ya Allah, dengan segala kelemahan dan kerendahan ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kekuatan zahir dan batin ya Allah, berikanlah kami kesabaran, ketabahan, serta sikap yang selalu istiqamah dalam mengarungi hidup yang penuh ujian ini ya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hidup kita ini kan selalu diuji oleh Allah. Jadi berikanlah keistiqomahan ya Allah. Itu dipanjatkan di mana? Di Raudhah dan di tempat-tempat mustajabah yang lain, ya kan? Di Multazam atau di Hijri Ismail pada saat ada di Masjidil Haram. Seperti itu. Ini tambahan-tambahan doa, bisa dicatat Bapak Ibu. Kemudian ditambah lagi, ya Allah ya Rabb ya Karim, kami bermohon kepadamu ya Allah. Ini kalau bisa betul-betul khusyuk loh ya. Ini hanya saya memberikan sedikit sedikit panduan aja. Jadi nanti usahakan khusyuk pada saat ada di mana di tempat-tempat mustajabah. Jadi tambah seperti ini lagi. Ya Allah ya Rabb ya Karim, kami bermohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah kami dari segala kemaksiatan dan dosa ya Allah.
Kami bermohon ya Allah kepadamu, jika ada di antara hamba-hambamu yang saat ini masih terombang-ambing dalam keharaman, apakah karena makanan yang haram, atau pekerjaan yang haram, atau penghasilan yang haram, ampuni mereka ya Allah, dan gantilah mereka dengan rizki yang halal, bersih, penuh berkah ya Allah. Nah, ini kan doa untuk diri sendiri, doa untuk orang lain juga. Karena sebagaimana yang sering disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, mendoakan orang lain itu Bapak Ibu sama halnya mendoakan diri sendiri, malahan lebih diijabah oleh Allah. Ya, apalagi orang yang sering mendolimi kita doakan baik-baik, itu nanti doanya diijabah oleh Allah, mentalnya ke kita. Nah, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Makanya jangan pernah Bapak Ibu nanti pada saat ada di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi, jangan pernah ada rasa dendam kusumat. Saya mau doakan orang itu, tetangga itu yang pernah nyakiti saya dengan doa yang misalkan jelek. Jangan, justru doakan yang terbaik. Saya rasa paham ya? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu nanti ada sedikit dicatat, bisa bisa di list gitu kan, dipindah-pindah ke buku, nanti dihafalin. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kemudian doanya tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Sambung lagi. Ya, sambung lagi misalkan, ya Allah, di tempat yang sangat mustajabah ini ya Allah, di tempat yang sangat mulia ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang pernah mendolimi kami ya Allah. Jangan pernah sisakan sedikit pun dosa-dosa kami di tanah haram Madinah ini ya Allah. Misalkan kita di Madinah ya, jangan pernah disisakan sedikit pun ya Allah dosa-dosa kami di tanah haram Mekah ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kami takut akan siksa neraka-Mu ya Allah. Engkau maha tahu atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Allah, atas segala maksiat yang pernah kami perbuat ya Allah. Alangkah banyaknya dosa-dosa kami ya Allah. Terkadang mata kami sering saya gunakan untuk melihat sesuatu yang Kau haramkan, maksiat dan lain sebagainya ya Allah. Kedua telinga kami sering mendengarkan sesuatu yang Kau haramkan ya Allah. Bahkan lidah kami sering mengecap sesuatu yang Kau haramkan ya Allah. Anggota tubuh kami Engkau maha tahu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami di tanah haram-Mu ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Saya bermohon kepadamu ya Allah, diulang-ulang Bapak Ibu. Saya bermohon kepadamu ya Allah, jangan Kau pernah cabut nyawa kami sebelum Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami takut akan siksa neraka-Mu ya Allah. Kami takut tergelincir di Shiratal Mustaqim karena beban dosa yang terlalu berat ya Allah. Kami takut di padang mahsyar ketika semua orang dikumpulkan ya Allah, kami harus memikul beban dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Kami takut di padang mahsyarnya Allah, kami takut di alam kubur membawa dosa-dosa yang terlalu berat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa ke orang-orang yang pernah mendolimi kami ya Allah. Wah, ini insya Allah manjur Bapak Ibu. Insya Allah doa-doa tuntunan doa seperti ini insya Allah ya. Karena kalau kita sudah berbahasa Indonesia itu insya Allah kita lebih menghayati, lebih khusyuk lagi Bapak Ibu. Makanya ini sering saya sampaikan, kalau sekiranya pakai bahasa Arab kita belepotan, ya kan? Pakailah bahasa yang difahami, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa yang daerah-daerah Bapak Ibu, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Sulawesi dan lain sebagainya. Jadi ini sedikit tuntunan dari saya Bapak Ibu. Nanti tambah lagi doa-doa yang lain. Kemudian tambah lagi Bapak Ibu supaya kita lebih mantap lagi ya kan. Ya Allah ya Rabb ya Karim, ya Allah ya Rabb ya Karim. Tempat ini adalah tempat yang sangat suci ya Allah. Tempat ini adalah tempat yang sangat qabul ya Allah. Tempat ini adalah tempat yang paling mustajab ya Allah. Tapi sekali lagi ya Allah, tanah suci tidak menyebabkan orang menjadi suci. Untuk itu saya sangat berharap ya Allah, sucikan hati kami ya Allah. Karena hati kami sering kotor, sering durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah, sering bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sekali lagi jangan sisakan sedikit pun dosa-dosa kami di tanah haram-Mu ini ya Allah. Ya Allah, saya bermohon kepadamu, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kemudian yang terakhir tutup dengan doa, ya Allah, ya Rabb ya Karim, jadikanlah ibadah
kami ya Allah di dua tanah suci Mekah Madinah ini ibadah umroh yang makbul, ibadah umroh yang mabrur. Sampaikan semua ya Allah keluarga-keluarga kami, anak keturunan kami ya Allah yang belum menginjakkan tempat yang sangat mustajabah ini ya Allah, agar mereka bisa merasakan nikmat dan lezatnya ibadah di dua masjid, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, dan di tempat-tempat mustajabah yang lain ya Allah. Ya Allah, takdirkan mereka ya Allah, takdirkan mereka bisa menginjakkan dua tempat, dua tanah suci Mekah Madinah ya Allah, agar mereka bisa merasakan nikmat dan lezatnya ibadah ya Allah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian nanti sebelum Bapak Ibu ditutup doa itu, bermunajat lagi kepada Allah dengan tambahan-tambahan doa yang lain. Monggo, mungkin ada di antara Bapak Ibu punya doa-doa yang lain, doa-doa terindah, itu dipanjatkan di sana. Dengan catatan, yaitu tadi, kalau sekiranya tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa yang difahami supaya kita lebih yakin, lebih mantap gitu loh Bapak. Kemudian sebagai doa penutup, ya kan, misalkan Bapak Ibu udah panjang lebar bermunajat kepada Allah, maka tutup dengan doa ini. Ya Allah, jangan pernah jadikan kunjungan kami ke kota Madinah ini sebagai kunjungan terakhir ya Allah. Ya kan? Misalkan di Mekah nih, ya Allah jangan pernah jadikan kunjungan kami ini sebagai kunjungan terakhir ya Allah. Berikanlah kepada kami kemampuan, kekuatan zahir, kekuatan batin ya Allah. Berikanlah kepada kami rizki yang halal, lancar, halal, barokah misalkan. Usaha saya berikanlah kelancaran ya Allah, bisnis saya berikan kelancaran ya Allah, agar kami dapat menunaikan ibadah umroh di bulan depan, di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Berikanlah kami rezeki seluas lautan yang Kau ciptakan ya Allah, agar kami bisa menunaikan ibadah umroh di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang. Lebih-lebih bisa melakukan ibadah haji dengan predikat haji yang mabrur, yang tanpa balasan kecuali surgamu ya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Ini insya Allah bisa sedikit ditiru ya. Jadi karena banyak juga di antara jemaah umrah yang terkadang, Ustaz, saya kalau sudah ada di Raudhah, sudah ada di Hijr Ismail, kalau sudah ada di Multazam Ustaz, itu kadang dari saking ramainya orang, kadang doa saya belepotan. Tadinya udah baca doa sapu jagat, malah kemana gitu kan, malah ngawur. Artinya saya lebih khusyuk Ustaz kalau pakai bahasa yang saya pahami, bahasa daerah. Monggo, nggak apa-apa. Makanya dalam konteks saya memberikan panduan ini Bapak Ibu, panduan dengan berbahasa Indonesia paling tidak bisa ditiru, bisa dicatat, seperti itu. Paham ya? Jadi ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tayangan pendek ini cukup bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.